Hai, it's me, Indah. Siapa di antara kalian semua yang ketika pertama kali ketemu sama psikolog atau siapapun nih yang belajar psikologi, terus pertanyaan kalian gini, psikolog ya? Bisa baca pikiran aku dong? Well, hari ini aku bakalan ngebahas tentang berbagai macam mitos yang orang pikir tentang psikolog atau hal-hal lain terkait ilmu psikologi. Dan aku bakal jelasin ke kalian juga tentang fakta terkait mitos-mitos tersebut. Dan pernyataan yang pertama tadi adalah hal yang paling sering banget aku dan juga teman-teman aku temuin, bahkan dari pas kita masih kuliah. Jadi pernah waktu itu pas zamannya lagi kuliah kerja nyata tuh kan, KKN, pas zamannya kuliah. Terus aku KKN, kenalan dong sama teman-teman dari fakultas-fakultas lain. Setiap kali anak psikologi mengenalkan diri, oke, hai Indah, dari fakultas psikologi. Pernyataan mereka nih langsung yang pertama, bacain gue dong, itu pertama. Nah, di situ yang kedua, takut dong sama anak psikologi nanti pasti dibaca pikirannya. Terus yang ketiga nih, wah anak psikologi pasti bisa dengerin curhat dong. Dan tiba-tiba saat itu juga di wilayah KKN gue nih, di desa KKN gue langsung dipilih sebagai ketua dari anak-anak perempuan. Dan akhirnya di situ juga lah para teman-teman cewek manggil aku dengan sebutan Bunda. Emang kayak udah beri banget gitu kan kayaknya kalau ketemu sama anak psikologi. Tapi faktanya adalah teman-teman, kalian tahu nggak kalau sampai sekarang kalian masih berpikir kalau psikolog itu bisa baca pikiran? No, karena kita bukan cenayang, kita bukan dukun, kita juga bukan paranormal dan lain sebagainya. Jadi kita tuh nggak bisa nih ketemu sama kalian, pertama salaman, terus udah bisa langsung baca apa yang ada di pikiran kalian, udah bisa tahu kalian ini orangnya kayak gimana. Enggak, karena basically kita itu belajar yang namanya observasi. Jadi kita itu mempelajari perilaku manusia. Artinya semua yang kita pelajari itu tuh semuanya observable, semuanya kelihatan. Nah, kita lihat itu dari lewat mana sih? Dari misalnya proses ketemu yang beberapa kali secara intens, terus ada proses wawancara juga kalau misalnya dalam konseling, disertai juga dengan observasi, dan juga tes-tes psikologi lainnya yang menyertai juga. Jadi nggak bisa tuh pas kita salaman langsung kita nih psikolog bisa baca pikiran kalian. Enggak sama sekali. Ada prosesnya, ada tahapnya gitu loh. Kalaupun akhirnya kita bisa tahu sifatnya kalian, sikapnya kalian, itu mungkin bisa dibilang kayak masih cangkang luarnya doang, kayak masih kulitnya doang. Nggak sampai mendalam bener-bener ke kepribadiannya, apalagi permasalahan kalian gitu loh. Jadi please buat kalian semua yang sampai sekarang masih berpikir untuk dibaca pikirannya ketika ketemu pertama kali sama psikolog, tolong jangan buat kami semakin bingung untuk menjawab apa ketika diminta untuk membaca pikiran kalian. Oke? So, mitos yang kedua adalah katanya kalau psikolog itu pasti pintar banget ngatur emosi. Dan diharapkan psikolog itu nggak boleh marah-marah, harus lembut, baik hati. Karena kan ya psikolog. Ya enggak sih, sama aja. Karena kan psikolog itu juga manusia gitu loh. Ini tuh pernyataannya analoginya sama aja kayak apakah dokter nggak boleh sakit? Ya enggak dong, karena emang kan kita semua basicnya manusia. Kalau dokter aja boleh sakit, berarti psikolog juga boleh marah, boleh sedih, boleh kecewa. Ada kok masa dimana psikolog tuh juga susah ngatur emosi, harus punya me-time-nya sendiri supaya akhirnya gak marah-marah sama orang. Dan bukan berarti karena kita psikolog, kita jadinya gak boleh marah. Karena pada dasarnya marah itu kan juga bagian dari emosi dasar manusia. Jadi sebenarnya udah wajar banget loh kalau misalnya manusia itu ngerasain yang namanya marah, apapun profesinya, mau psikolog, mau dokter, mau guru, mau pengacara, mau perawat, dan semua profesi lainnya, yaitu marah tuh jadi hal yang wajar, selama memang tidak mengganggu diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar. Nah, mitos yang ketiga, katanya nih, psikolog itu kerjanya gampang banget, dibayar mahal, kerjanya cuma ngedengerin orang curhat. Enak kan jadi psikolog, makanya jadi psikolog. Ya enggak lah teman-teman, kita tuh memang tugasnya adalah untuk mendengarkan. Tapi mendengarkan di sini nggak cuma sekedar dengerin, abis itu ya udah masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Enggak, dalam proses kita mendengarkan ceritanya klien, itu kita harus menempatkan diri kita di posisinya klien. Kalau misalnya kalian pernah dengar konsep yang namanya empati, kita itu harus benar-benar berempati sama masalahnya klien. Jadi dengerin itu bukan cuma sekedar dengar terus ngangguk-ngangguk abis itu diem.
Enggak lah, kita juga harus berpikir nih gimana caranya kita bisa bantu klien untuk menemukan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Kebayang nggak sih kalau misalnya ada klien yang ketemu sama kita, terus misalnya dia punya permasalahan emosi. Sepanjang dia ketemu sama kita, dia marah-marah, dia ngeluarin semua permasalahan dia sambil marah-marah. Kebayang nggak sih gimana rasanya sejam atau bahkan 2 jam atau bahkan lebih mendengarkan orang cerita sambil marah-marah? Itu yang kita terima. Dan kadang dalam satu hari kita nggak hanya cuma menghadapi satu klien, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Itu baru satu hari, belum dalam 1 minggu, belum dalam 1 bulan. Jadi kalau kalian pikir kerja kita gampang hanya untuk mendengarkan orang cerita, enggak kok. Pada dasarnya kita juga pasti turut merasa letih. Kebayang nggak sih orang cerita sama kita masalah-masalahnya mereka, bukan masalah kita, tapi kita juga ikut berpikir gimana caranya supaya mereka bisa lebih mudah menemukan penyelesaian atau solusi dari masalah mereka. Artinya, energi kita juga terkuras di situ. Makanya setiap kali ketemu sama klien, kita tuh juga pasti ngerasain capek kok. Meskipun menurut kalian, kerjaan kita tuh gampang, cuman ngedengerin klien ngomong doang. Itu katanya. Nah, mitos berikutnya tentang pekerjaan psikolog adalah, jadi psikolog itu kan luas ya bahasannya gitu. Aku juga udah sempat bahas sama kalian tentang majoring apa aja nih yang ada di psikologi gitu kan. Nah, kadang kita psikolog mengambil expertise atau ahli di bidang tertentu meskipun kita itu belum mengalami atau melewati tahap itu. Misal, ada seseorang yang mengambil expertise untuk konseling pernikahan, tapi sebagai psikolog dia ini belum menikah. Terus suatu hari dia bicara dong soal topik-topik atau konsep terkait pernikahan. Terus tiba-tiba ada yang komen, itu yang ngomong udah nikah atau belum? Kalau emang yang ngomong ini belum nikah, mending gak usah ngomongin masalah pernikahan deh. Toh kan belum ngerasain menikah itu seperti apa, belum ngerasain susahnya menikah seperti apa. Kalau ngomong doang sih gampang. Artinya, ini kita harus jadi orang gangguan jiwa dulu gitu untuk bisa ngomongin masalah gangguan jiwa. Kan enggak. Padahal sebenarnya kalau yang namanya belajar itu bukan melulu dari pengalaman langsung, ya nggak sih? Kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain. Dan yang paling penting adalah sebagai profesional, ahli profesional apapun, kita itu selalu punya pedoman terhadap konsep, teori, dan juga pedoman-pedoman lainnya. Dan konsep sama teori ini kan juga adalah sesuatu yang sudah dibuktikan melalui penelitian. Jadi ketika kita bicara soal topik tertentu, meskipun kita belum mengalami atau belum berada di tahap itu, artinya yang kita bicarain juga sudah berdasarkan penelitian dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nggak harus nikah dulu untuk bisa jadi psikolog yang expert di bidang pernikahan. Nggak harus punya anak dulu untuk menjadi psikolog anak. Begitupun dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Nggak harus jadi gila dulu untuk menjadi dokter spesialis kejiwaan, ya kan? Nah, itu adalah beberapa mitos dan fakta terkait pekerjaan psikolog yang emang sering aku dengar dan ya cukup banyak yang mempertanyakan lah sama aku. Dan kemarin aku sempet open Q&A di Instagram aku terkait mitos dan fakta apa aja sih yang sering kalian dengar soal pekerjaan psikologi atau praktisi-praktisi ilmu psikologi. Sekarang aku bakalan bacain beberapa pertanyaan dari teman-teman di Instagram aku dan aku bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan ini bisa menjawab rasa penasaran kalian dan bisa mengklarifikasi pemikiran kalian tentang pekerjaan psikolog. Oke, ada satu pertanyaan dari Diva_Fitriasti. Katanya psikolog itu bisa baca karakter diri orang lain dan bisa baca mimik orang lain. Ya, benar. Kita bisa baca karakter orang. Tapi yang tadi seperti yang aku jelaskan di awal, baca di sini bukan artinya kita ketemu terus kayak udah ada tulisan-tulisan kayak kita baca buku, oh orangnya gini, enggak gitu. Kita pasti harus ada proses yang namanya interview, proses observasi, proses pemeriksaan psikologi dan juga proses-proses lainnya yang kadang nggak bisa diselesaikan hanya dalam satu waktu. Terus katanya juga psikolog itu bisa baca mimik orang lain. Jadi di dalam psikologi kita tuh juga belajar yang namanya ilmu pernyataan. Itu tentang bagaimana postur, gestur, ataupun ekspresi dari manusia itu mengindikasikan arti tertentu. Nah, tapi ini tuh sebenarnya ada certified-nya lagi nih teman-teman. Ada
kuliahnya atau course-nya atau kursusnya lagi yang memang kita harus belajar lebih dalam untuk bisa membaca mimik, atau mungkin teman-teman bisa cek tentang micro expression. Nah itu tuh ada certified-nya lagi, ada kursusnya lagi supaya akhirnya kita bisa dibilang sebagai ahli micro expression. Nah tapi nggak bisa juga dibilang kalau katanya kalau orang ngeliriknya ke atas itu artinya lagi mikir, kalau ngeliriknya ke yang sebelah kiri artinya bohong. Terus katanya kalau garuk-garuk hidung berarti itu lagi nggak nyaman, lagi cemas. Nggak juga, karena memang basically kita itu tidak bisa menilai perilaku seseorang atau kondisi psikologi seseorang hanya dengan satu contoh perilaku aja. Kita harus ada dinamikanya, harus mengkombinasikan satu perilaku dengan perilaku yang lain juga. Mitos selanjutnya, tuh kan bener kan? Banyak banget nih, bisa baca pikiran orang, bisa baca pikiran orang. Oh ini nih lucu nih dari Rina April. Katanya psikolog temenan sama orang-orang gila dan stres. Apakah ntar pada bilang malah ikutan gila? Kita temenan sama orang gila terus nanti jadinya ikutan gila? Ya enggak gitu, karena kan kita temenan sama mereka ini bukan temenan, dan gila itu nggak menular loh teman-teman. Jadi ketika kita berinteraksi sama pasien-pasien atau klien yang memang punya gangguan jiwa, di situ kan kita juga nggak jadi orang yang seperti mereka gitu. Kita melakukan berbagai macam pendekatan supaya klien atau pasien ini juga jadinya bisa trust sama kita, bisa percaya sama kita. Dan bukan berarti setelah ketemu sama mereka terus akhirnya kita juga jadi gila, karena pada dasarnya memang gila itu nggak menular. Jadi ketika keluar dari rumah sakit jiwa atau setelah ketemu klien gangguan jiwa, enggak kok, kita tetap alhamdulillah baik-baik aja sampai saat ini dan nggak ikutan jadi gila gitu. Oke, next, Johanna Krista. Katanya psikolog bisa baca karakter orang dari tulisannya doang. Oke, well ini aku jelasin sedikit ya teman-teman tentang membaca karakter dari tulisan. Jadi memang ini lebih tepatnya disebut dengan ilmu grafologi. Memang ada satu cabang ilmu yang membuat kita bisa membaca karakter atau sifat seseorang itu melalui tulisan tangannya. Tapi sama seperti micro expression tadi, harus ada course-nya lagi, harus ada kursusnya, harus ada certified-nya lagi supaya orang bisa disebut sebagai ahli di bidang tersebut. Dan kalau grafologi memang benar, kita bisa cek nih karakter seseorang dari tulisan tangan. Tapi sama, kita nggak bisa bilang oh kepribadiannya seperti ini, karena kepribadian itu sifatnya lebih kompleks dan lebih mendalam. Sementara kalau karakter ataupun sifat itu bisa dilihat semacam kayak cangkang luarnya itu gitu loh, semacam kayak masih lapisan luarnya. Tapi untuk lapisan lebih mendalamnya lagi, kita nggak bisa hanya sekedar pakai grafologi doang atau pakai micro expression doang gitu. Harus ditambahkan atau ditemani dengan berbagai pemeriksaan psikologi lainnya supaya akhirnya kita bisa mendinamikakan kepribadian manusia itu secara utuh. Mitos selanjutnya tentang psikolog dari Rizky Herliana. Dulu pernah mikir S1 psikolog udah boleh praktek, ternyata belum. Well guys, jadi sebenarnya mitos ini tuh bukan cuman ada di teman-teman yang mau kuliah psikologi aja gitu, tapi bahkan di beberapa orang yang sudah bekerja di perusahaan pun berpikir atau bahkan berekspektasi kalau lulusan S1 psikologi itu udah boleh praktek. Lulusan S1 psikologi itu sudah boleh menginterpretasi, padahal nggak boleh gitu, karena lulusan S1 psikologi ini belum berhak untuk melakukan interpretasi atau mendiagnosa suatu permasalahannya klien. Yang boleh dilakukan apa? Hanya sekedar melakukan pemeriksaan, lalu menghitung hasil pemeriksaan, udah. Nah, nanti makna atau interpretasi dari pemeriksaan itu harus diserahkan kepada psikolog atau supervisinya, kayak gitu. Jadi lulusan S1 itu juga nggak bisa langsung buka praktek atau langsung kayak misalnya jadi psikolog gitu yang meriksa hasil pemeriksaan psikologi kayak gitu, nggak bisa. Nah, itu tadi adalah beberapa mitos dan juga fakta yang bisa aku jelasin terkait profesi psikologi. Mudah-mudahan itu udah cukup mewakili ya tentang hal-hal yang teman-teman pikirkan selama ini terkait profesi psikolog, dan mudah-mudahan cukup bisa meluruskan pemikiran teman-teman selama ini. Jadi nanti ketika ketemu sama psikolog, kalian udah bisa ngebedain ini apa bedanya psikolog sama dukun, apa bedanya psikolog sama cenayang, apa bedanya psikolog sama paranormal.
Karena yang mau aku kasih tahu di sini, basically psikologi itu adalah ilmu pengetahuan. Artinya semua itu berdasarkan penelitian, berdasarkan data dan fakta yang memang terukur. Nah, karena memang ini basicnya adalah ilmu pengetahuan, jadi segala sesuatu yang kita pelajari dan segala sesuatu yang kita bicarakan itu juga pasti ada dasar yang sangat jelas. Jadi nggak mungkin nih tiba-tiba psikolog ngomongin terkait hal-hal yang sifatnya common sense, hal-hal yang sifatnya gaib, hal-hal yang sifatnya nggak ada dasar penelitian dan dasar pengetahuannya. Well, semoga informasi yang tadi aku kasih bisa bermanfaat buat kalian semua, menambah wawasan kalian semua khususnya untuk bidang profesi psikolog.